Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sudah 6 minggu kita tidak dapat berbakti di gedung kebaktian karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi kita bersyukur karena kita masih dapat mengikuti kebaktian online yang dilaksanakan oleh YKB dan GKI yang lain. Mulai hari ini, tanggal 10 Mei 2020, sampai dengan akhir Mei 2020, Majelis Jemaat GKI Pasir Kaliki menyiapkan kebaktian online. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti kebaktian online yang diselenggarakan oleh GKI Pasir Kaliki. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat mengeluh. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, sendengkan telinga-Mu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan kubu pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun dan membimbingku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau yang akan lepaskan aku dari jaring yang dipasang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan penyelamatku. Engkaulah Tuhan tempat berlindung. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Engkaulah Tuhan yang membebaskan aku. Engkaulah Tuhan Allah yang setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun
kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kita dasarkan kebaktian kita di dalam sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit. Tuhan beserta saudara. Kebaktian minggu ini bertemakan keberanian menjalani hidup. Dalam keadaan pandemik yang tengah melanda, kiranya kita diteguhkan bukan hanya siap menghadapi kematian menuju hidup kekal, namun juga siap menghadapi dan menjalani kehidupan dengan meneladani gaya hidup Yesus di dunia. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Biarlah ini terus menguatkan kita bahwa Yesus beserta kita senantiasa dalam kancah dunia. Suaranya terdengar seperti kidung yang merdu di hati kita. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemarau, pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Ketika Engkau menguatkan kami untuk tetap bersekutu meskipun kami terpisah jarak dan waktu, kami rindu saat kami bersama merayakan kemenangan iman kami pada hari Minggu ini, kami semakin diteguhkan mengikut Tuhan.
Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami rindu firman-Mu menjadi jalan, kebenaran dan hidup untuk kami jalani dalam kehidupan yang kami tapaki hari demi hari di dalam dan bersama Engkau. Kami berdoa dan menyerahkan pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya.
Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3 yang menulis, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kutipan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 tadi dapat dijumpai terukir indah dengan tinta emas di batu-batu nisan yang ada di pekuburan, atau juga di kolom berita duka cita pada surat-surat kabar ditulis dengan lebih gelap, ditandai lebih hitam untuk menegaskan bahwa tulisan tersebut diambil dari Injil Yohanes. Ada banyak alasan tulisan tersebut dipilihkan dan digrafirkan atau dituliskan di atas batu nisan seseorang ataupun kolom awal sebuah berita duka cita. Hal yang pasti bahwa tulisan tersebut bukan ditujukan kepada orang yang telah meninggal, tetapi justru kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian, kutipan ayat tersebut bukan hanya untuk meneguhkan hati menghadapi kematian, tetapi lebih dari itu, untuk berani menjalani kehidupan. Penegasan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 yang merupakan bagian dari nasihat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya dinyatakan pula di ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas, ajakan yang ditantangkan ini oleh Yesus kepada murid-muridnya untuk menjadikan murid-muridnya sebagai murid yang berani menjalani hidup. Pernyataan "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup" menjelang akhir hidup Yesus menunjukkan bahwa Yesuslah jalan. Dalam bahasa Yunani digunakan kata hodos. Kata jalan di sini bukan sebagai kata benda, tetapi kata kerja yang mengajak untuk melihat dan mengikuti jalan hidup Yesus. Murid-murid Yesus diajak bukan hanya siap mati untuk menuju hidup kekal, tetapi yang lebih penting adalah untuk menghargai dan menjalani hidup. Yesus menunjukkan bahwa menjalani hidup tidak sama dengan menapaki kaki asal hidup saja. Bagi Yesus, menjalani hidup lebih dari sekadar melangkah dalam karya dengan banyak kerja yang mungkin bisa melelahkan bahkan menyibukkan. Yesus justru mengajak murid-muridnya untuk memiliki keberanian menjalani hidup dengan sebuah kesediaan menyatakan cara hidup dan cara bertindak dalam hidup seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus. Di minggu Paskah kelima ini, marilah kita ikhtiarkan tekad kita untuk berani menjalani kehidupan dengan menyatakan cara hidup Yesus, cara bertindak Yesus dalam hidup. Dan kita mohon, biarlah Tuhan yang sudah bangkit itu menguatkan kita untuk menyatakannya. Amin.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, serta mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat seperti dalam buku Mari Berdoa karya Leslie F. Brand. Kita naikkan doa syafaat kita. Ya Allah, aku tahu bahwa semua kata disusun untuk menghibur dan memberikan kekuatan. Aku sadar akan janji-Mu untuk selalu berada di dekatku, apapun juga krisis yang menghadang daku. Namun, aku takut Tuhan, dan aku tak dapat menghindari keresahanku. Ampuni daku, karena imanku yang kecil dan sangsiku yang besar, ya Tuhan. Karena begitu sukar bagiku untuk mempertaruhkan percayaku padamu. Diambang ketakutan dalam hidupku ini. Engkau telah menjanjikan anugerah-Mu yang cukup untuk pencobaan-pencobaan yang berat. Kini aku memohon karunia tersebut. Aku berdoa, kiranya Engkau menolong daku dengan cara yang khusus, guna merasakan kehadiran-Mu yang penuh kasih, yang mengukuhkan dan menilik hidupku di masa penuh cobaan ini. Tuhan, berikan kami keberanian untuk melangkah dalam hidup ini. Amin. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap
marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat penyertaan Tuhan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita di dalam berkat-Nya. Kiranya selalu ada cukup uang di sakumu sebagai tanda pemeliharaan Allah. Kiranya akan selalu ada karya bagi tanganmu untuk kau kerjakan sebagai tanda syukurmu. Kiranya sinar mentari menerobos jendela rumahmu memancar pada seisi keluargamu dan pelangi menyingkapkan tetes-tetes hujan di atas atap rumahmu menambah keindahan hidupmu. Kiranya selalu ada tangan seorang sahabat yang menggenggammu dan tangan seorang asing yang sudi kau genggam menjadi sahabatmu. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu hari ini, esok, dan sampai kita bertemu kembali. Amin.